Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar mengungkap motif penganiayaan maut yang viral di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. AF dan RJ sebagai pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka masih satu desa dengan korban Samsul Taufik Ilham, 24, warga Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar. Samsul Taufik Ilham meninggal dunia akibat penganiayaan tersebut. Selain Samsul Taufik Ilham, keduanya juga menganiaya korban lainnya berinisial MA, yang selamat dalam peristiwa tersebut. Kapolres menerangkan, peristiwa berawal dari senggolan antar kendaraan bermotor saat kedua pihak sedang berkendara. Peristiwa terjadi pada Minggu, 16 Juni 2024, dini hari. Penganiayaan tersebut berawal dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor yang dikendarai korban menyerempet sepeda motor pelaku dari arah belakang hingga membuat keduanya terjatuh. Pelaku yang juga merupakan warga Desa Mekarjaya diduga tidak terima, apalagi saat kejadian ia tengah membonceng istrinya yang sedang hamil. Aksi main hakim sendiri pun dilakukan pelaku bersama kerabatnya yang saat kejadian juga tengah bersama pelaku. Dari video yang beredar, terdengar suara jeritan korban meminta ampun tapi pelaku tetap melakukan penganiayaan. Fahri mengatakan, dalam hal ini, polisi sudah olah TKP. Didapati fakta bahwa penganiayaan berawal dari senggolan kecelakaan lalu lintas. Para pelaku penganiayaan atas nama inisial, yaitu saudara R dan juga saudara AN, ini kita amankan dari pada saat itu diantar oleh lurah. Jadi lurah ini datang ke rumah ya para pelaku penganiayaan, terus membawa ke kantor kecamatan. Setelah itu petugas kami melakukan interogasi. Dan setelah itu, setelah melakukan interogasi, mereka menyatakan bahwa betul mereka telah melakukan penganiayaan terhadap saudara MA dan juga saudara TI ya. Dimana kita ketahui bahwa saudara TI meninggal dunia ya karena memang sebelumnya ada kaitan terkait masalah kejadian laka lantas. Dan setelah diintegrasi dan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang kita peroleh dan juga berdasarkan dari video rekaman yang kita dapatkan, memang betul bahwa saudara R dan saudara AN ini memang telah melakukan penganiayaan. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan gelar perkara, ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini juga sudah dilakukan penahanan. Seperti itu. Ada 2 orang berarti ya Komandan ya? 2 orang ya, 2 orang. Saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi ya, termasuk petugas Puskesmas yang melakukan pemeriksaan awal ya, dan juga saksi pelapor dari orang tua saudara MA ya, ini juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Dan saat ini petugas kami juga sudah sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap beberapa saksi-saksi lain ya, untuk kita lengkapi sebagai saksi tambahan. Namun untuk kepada kedua tersangka ya, yaitu saudara R dan saudara AN, ini sudah terpenuhi alat buktinya untuk kita tetapkan sebagai tersangka dan kita terapkan pasal 170 ayat 2 dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun penjara. Isu soal katanya tersangka dibebaskan itu berarti tidak benar ya Komandan? Tidak benar ya. Ada isu-isu bahwa tersangka itu dibebaskan, tidak benar ya. Ada isu-isu bahwa ada uang damai ya, uang damai antara si keluarga dari tersangka kepada keluarga korban, itu juga setelah kita konfirmasi tidak ada. Ada yang menginformasikan bahwa pelaku adalah diduga oknum polisi, juga tidak terbukti ya, karena mereka pekerjaannya adalah karyawan swasta ya. Jadi jelas bahwa pelaku sudah kita amankan berdasarkan alat bukti ya, berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bahkan tersangka pun juga mengakui bahwa telah terjadi penganiayaan ya, dan juga berdasarkan video rekaman serta barang bukti yang berada di TKP dan berhasil kita lakukan penyitaan, misalkan baju ya yang identik pada saat video rekaman itu diambil ya, itu juga sudah kita dapatkan seperti itu. Kalau motifnya apa? Ya, motif yang kita dapatkan sampai saat ini berdasarkan keterangan dari tersangka adalah
kesal karena memang berawalnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya, kita juga sudah olah TKP. Olah TKP juga gabungan dari Satreskrim juga dan Satlantas, sehingga diketahui bahwa awalnya memang adalah peristiwa terjadinya kejadian laka lantas seperti itu. Kalau kabar soal mabuk tersangka itu benar tidak Komandan? Ya, sampai saat ini belum. Ya, sampai saat ini belum. Ya, dari keterangan pun sebelumnya mereka tidak melakukan aktivitas lain kecuali dari suatu tujuan tempat lah gitu. Kalau kondisi istri yang hamil, kondisi korban gimana kemarin? Ya, kondisi korban ini kan korban ada dua ya. Jadi korban itu saudara TI ya, ini sama saudara MA ya. Memang ada luka-luka ya. Di saudara MA ini ada luka-luka, ada beberapa luka-luka ya. Luka-luka itu ada luka-luka di wajah ya, ada beberapa luka-luka juga termasuk di beberapa bagian badan tubuh ya, di punggung ya, di lutut dan sebagainya. Ini ada beberapa luka-luka. Sementara kalau diagnosis akhir dari Rumah Sakit Indramayu terhadap korban yang meninggal dunia, ini diagnosa akhirnya adalah cedera kepala berat gitu ya. Akibat kecelakaan berarti. Ini kita masih dalamin karena kita butuh juga otopsi ya. Kita masih meminta kepada keluarganya untuk bisa memberikan izin untuk otopsi seperti itu. Katanya istri korban tersangka hamil. Ya, betul, dari tersangka atas nama inisial R ya. Atas nama inisial R. Ya, ini istrinya sedang kondisi hamil seperti itu. Ini kalau keduanya pelaku dan tersangka dan korban saling kenal apa gimana? Tidak saling kenal, tapi rumahnya itu hanya berbeda blok saja. Masih satu desa bagaimana? Masih satu desa di desa Mekarjaya. Kondisi janin sendiri gimana? Ya, Kondisi janin sendiri. nanti kita akan kembangkan ya. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.